Halo malam teman-teman. Sudah join di sini saya Besap dan teman-teman yang lain. Malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Oke, biar kita ini ya Mas Besap udah join, tapi kita bisa langsung mulai aja ya. Sedang menanjak lagi, tapi kita semua semoga dalam kondisi sehat, keluarga kita juga semoga dalam kondisi sehat ya. Salam kenal, aku Pandu dari Corporate Communication. Buat teman-teman yang belum tahu Lip Talks, obrolan santai ini nih bakal ngebahas sosok atau figur di balik digital bisnisnya Telkomsel yang memang saat ini sedang sama-sama kita kembangkan gitu ya. Sesuai namanya, Lip, sesi ini akan angkat sisi yang berhubungan dengan keberanian narasumber maupun keberanian Telkomsel untuk mengambil leap of faith. Jadi leap of faith ini yang akan membantu narasumber tadi ya bisa lebih melompat lebih tinggi di perjalanan karirnya gitu. Kenapa kita pakai tema ini? Ya supaya kita sebagai T-Flyers bisa makin pede sama ambisi Telkomsel untuk masuk ke digital industry. Nah, Jumat malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Hendra Saputra yang biasanya dipanggil Mas Hensap. Nah, ini salah satu top performer ya di Telkomsel gitu ya. Dia sekarang dipercaya untuk menjadi Chief Operating Officer atau COO-nya Kunci. Teman-teman udah tahu dong Kunci ya, aplikasi di bidang edutech yang yang bisa dipakai untuk upskill dan upgrade kompetensi diri. Aku sambil panggil ya Mas Hensapnya nih, mestinya udah masuk nih, tapi belum masuk nih requestnya. Halo Amel, halo Mas Wiwit. Kita sambil nunggu ini ya teman-teman, sambil nunggu Mas Hensap. Yes, Mas Hensap sudah akan join di sini. Nah, di Instagram lah kali ini kita bakal bahas satu persatu gimana perjalanan karir Mas Hensap. Nah ini dia. Halo Mas Hensap. Halo. Ketemu lagi nih. Pandu. Gimana kabarnya lu Mas? Baik. Sehat ya. Kita akhirnya kemarin sempat ketemu sebentar ya. Terus kita sempat ngobrol. Tapi memang kita tuh dulu pernah satu batch bareng pas scholarship Telkomsel, tapi kita belum pernah yang ngobrol sampai kayak gini, apalagi sekarang ditonton sama teman-teman. Iya. Biasa suka paling chat di grup dan ya kalau ketemu ya ngobrol-ngobrol ya, tapi kayaknya belum pernah dalam forum yang kayak gini gitu ya. Oke. Sip, sama seperti yang tadi aku sempat bilang ya, di Instagram Live ini kita bakal ngobrol soal gimana sih perjalanan karirnya Mas Hensap di Telkomsel sampai akhirnya dia bisa punya keberanian untuk terjun atau lompat ke Kunci. Nah, buat teman-teman T-Flyers di sini, silakan teman-teman bisa ajuin pertanyaan di question box yang ada di Instagramnya teman-teman. Nanti pertanyaan terpilih akan aku bacakan untuk dijawab sama Mas Hensap ya. Oke, kita langsung mulai aja. Mas Hensap, ceritain dong perjalanan karirnya dari awal gitu sampai sekarang bisa di Kunci. Panjang nih kayaknya, ini versi pendek aja kali ya. Just to give konteks lah. Jadi sebenarnya gue starting out itu sebagai programmer ya. Kalau sekarang tuh bahasa kerennya apa ya? Software engineer ya. Tapi kan dulu masih zaman baru lulus kuliah itu nyebutnya masih programmer lah ya. Karena dulu gue kuliah di Ilkom, tapi di Institut Pertanian Bogor. Jadi ada Ilkom di pertanian gitu ya. Nah dulu juga setelah lulus kuliah itu sempat nulis buku gitu, programming PHP MySQL. Dan sempat juga involve di bikin software house gitu. Zaman itu belum nyebutnya startup gitu, cuman nggak berhasil lah. Tapi ada experience itu. Nah sebelum akhirnya memutuskan untuk udah deh cobain kerja aja, masuk ke software house lah, salah satu konsultan. Dan pekerjaan resmi pertama dulu itu dikirim langsung ke pelosok Sulawesi. Jadi dari awal tuh gue udah nggak di Jakarta gitu ya, dikirim ke Sulawesi kerja di perusahaan tambang. Nah habis itu lama di sana ngerjain data warehouse, pengen balik lagi ke Jakarta gitu ya. Mungkin sama teman-teman yang sekarang lagi ada di area, rasanya pengen balik lagi ke kantor pusat gitu ya. Jadi akhirnya apply ke salah satu perusahaan konsultan lah, mungkin ada yang tahu Accenture gitu ya. Nah masuk ke situ, di situ pertama kali berkenalan sama dunia telco sebenarnya. Jadi waktu itu
Accenture itu lagi jadi konsultannya uh, apa namanya kompetitor kita gitu ya di Indosat, itu ngerjain macam-macam lah, CRM, provisioning dan lain sebagainya gitu. Dan dari situ mulai tertarik nih, karena telco itu kan jadi apa ya, kebutuhan orang sehari-hari ya. Zaman itu masih awal-awal internet, kayaknya belum ya awal-awal 3G lah ya. Jadi wah ini kayaknya bakal ini banget. Nah akhirnya penasaran untuk diper ke telco, akhirnya gue apply lah ke Telkomsel gitu. Telkomsel, karena kan memang ya udah kalau mau apply dan mau belajar, kenapa nggak di yang nomor 1 gitu ya, karena waktu itu kan yang paling besar dan palingnya di Telkomsel. Apply, masuk, dulu di interview gue inget sama Pak Arman ya, Pak Arman masih ada juga di kita, Pak Arman Zairin, sekarang SVP di Network, sama Bu Ririn yang sebelumnya direktur sales kita ya. Jadi dua orang itu yang interview, dulu masuk di revenue assurance, gue pertama di finance. Sampai akhirnya diberi kesempatan untuk pindah ke marketing, terus yaitu I grew basically di Telkomsel di marketing lah ya, karena paling lama di marketing, dan di situ belajar wah banyak banget lah. Di marketingnya Telkomsel is really where I grew myself professionally gitu ya. Itu sih mungkin versi singkatnya. Nah, gue penasaran nih. Tadi kan sempat bilang masuk pertama kali di finance, terus akhirnya ke marketing. Itu dulu sempat ada agak sedikit shock nggak kalau perubahan role kayak gitu? Iya. Sebetulnya waktu gue pindah pertama kali ke finance itu sebenarnya di revenue assurance itu kan pekerjaannya gue kebetulan selalu dapat tempat di mana part technical, part business gitu ya. Jadi revenue assurance itu kan partially involve coding, terus ngelihat data transaksi dan sebagainya, tapi ada part finance-nya juga gitu. Jadi belajar dua hal itu. Tapi pindah ke marketing, part technical-nya juga masih bawa. Jadi gue pindah ke marketing itu ke BSM lah sekarang namanya, Business Solution Management ya. Dulu VP-nya tuh almarhum Bu Anya, kalau mungkin teman-teman Telkomsel masih ada yang kenal. Ini ada Mas Joki juga kayaknya dulu bos kita bareng di BSM gitu ya. Nah, di BSM itu role-nya sebenarnya juga gitu, partially business, partially technical gitu ya. Karena kita bridging antara kebutuhan bisnis, gimana mentranslasikan itu menjadi kebutuhan IT gitu kan. Jadi kaget juga karena lebih banyak involvement bisnis marketingnya. Tapi sebenarnya masih ada adjustment karena I come from a technical background gitu kan. Jadi masih bisa mengikuti lah apa yang meskipun challenge-nya lumayan gede ya, banyak banget yang mesti dipelajari sih. Ya. Oke. Nah, kita sebelum ngomongin jauh lagi nih soal karir nih, nah, apalagi nanti soal role di kunci ya. Ini ada satu fase di hidup lo kayaknya yang menarik banget nih di karir gitu ya. Di saat lo berani buat sekolah, kuliah lagi gitu, ngambil kuliah. Di saat sebenarnya kesempatan buat berkarir tuh lagi bagus gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin lo tuh berani buat take a leap of faith ini gitu ya, untuk bisa kuliah lagi? Padahal kalau ngomong usia juga mungkin nggak bisa dibilang muda gitu. Oke, tapi gue masih muda loh. Sama dong, kita seumuran. Sama kita. Muda at heart. Jadi sebenarnya mungkin ini berlaku di banyak orang yang waktu itu ngambil kesempatan ini gitu ya. Jadi memang kalau gue ngelihatnya waktu itu adalah this is once in a lifetime opportunity gitu ya. Jadi karena pertama di umur gue yang kebetulan udah nggak youth lagi gitu ya, nggak terlalu muda gitu ya, dapat kesempatan untuk bisa sekolah lagi, dan at the same time I have a place to go back gitu katakanlah gitu ya, meskipun dengan segala macam ininya, I think it's a chance that I'm betting my future on gitu, karena gue lihat meskipun I know it's going to be hard, mungkin lo juga kan kita bareng dulu ya di satu batch untuk GMAT, TOEFL, terus dan lain-lain, sambil kerja pula gitu ya, it's not an easy thing. Dan abis itu ketika kuliahnya juga bakal kepikiran, wah ini yang lain masih muda. Kalau ngelihat profil, kan kita ngeliat profil kampusnya segala macam, average age-nya 20 sekian. 20-an ya, di bawah 30 ya. Gitu. Jadinya, waduh, ini ya udah, tapi I'll take that chance karena gue yakin bahwa dengan sekolah ini bisa buka perspektif lah ya. Dan salah satu hal juga yang gue lihat adalah dari orang-orang yang gue ajak ngobrol,
bisa membuka networking yang lebih luas gitu dengan orang-orang, karena kita ketemu lah orang-orang dari berbagai belahan dunia yang super smart. Being the dumbest guy amongst the super smart people, that's something I'm willing to take a chance lah, gitu sih. Ya, yes, gue bisa resonate sama itu Mas, karena gue juga ngerasain yang sama, karena pas kuliah kemarin tuh bener-bener life transforming banget sih kalau buat gue gitu. Banyak hal banget yang berubah di gue juga, dan sampai di keluarga gue bahkan gitu. Itu sangat berat banget sih kesempatan itu. Nah, kalau misalnya belajar lagi kita look back lagi gitu, pas lu belajar MBA itu yang lu rasain apa sih gitu? Apa sih biggest lesson buat lu, biggest takeaways-nya gitu? Terus pada saat lu balik, what would you do differently gitu? Jadi sebenarnya mungkin secara ini ya, karena kan gue bukan orang yang punya background di bidang bisnis gitu ya. Jadi I'm a computer science, I'm engineer, bahkan most of my professional life until that period in time is involving with engineering stuff gitu. Jadi yang paling gue dapat banget adalah understanding how business works. Itu paling pertama lah ya, hard skill yang gue dapetin. Jadi kita bisa lihat interkoneksinya sebenarnya apa sih hubungannya kita melakukan sesuatu dari sisi technical sehingga itu ada impact-nya ke penghasilan perusahaan gitu katakanlah. Atau misalkan how would you structure your cost so that the P&L will be at a much better state gitu ya. Dan kenapa profit itu penting, dan apa sih yang perlu kita lakukan secara bisnis supaya bisa tumbuh gitu ya. Apa sih strategi-strategi untuk pertumbuhan, inovasi, bahkan as simple as doing digital marketing gitu ya. Yang sebelumnya gue cuman dengar dari orang-orang kayak Mas Adel atau Pak Nirwan pada saat itu gitu ya. Dan ini binatang apa sih gitu ya, cuman dengar-dengar doang gitu. Nah, pada saat kuliah itu punya kesempatan untuk bisa ini toh namanya, ini toh gimana cara pakainya dan segala macam gitu. So I think it's a really good chance to improve the hard skill. Tapi di sisi soft skill juga yang jelas banget gue banyak belajar untuk berargumen secara jelas dan terbuka gitu ya. Jadi kan kita nggak mungkin ya semua orang can be 100% align with you, right? It will never happen gitu. Dan makanya di kuliah juga belajar untuk how to agree to disagree on something. And we respect each other because you disagree based on some principle, and I also disagree with your principle because I have my own principles dan background dan lain sebagainya gitu. I think that's one of the important things that I pick up during the school period, karena jarang kan, kadang di kondisi kerja kadang kita harus kebanyakan ya mungkin ngikut atau ini gitu ya, tapi to have a healthy argument I think is one of the most important factor for us to grow gitu ya. Ya, setuju Mas. Ya, betul. Itu ya, gimana kita bisa dilatih untuk bener-bener open minded, dan open minded tuh bener-bener nggak cuma di mulut aja gitu, bener-bener kita rasain. Perspektif itulah yang bikin kita tuh bisa belajar banyak gitu sebenarnya. Betul. Jadi karena kan kadang-kadang ada yang namanya echo chamber gitu ya. Kita ini yang sebenarnya juga mungkin dalam beberapa tulisannya Pak HMS gitu ya, itu jangan sampai semuanya jadi cuman ngikut aja gitu kan. We need to have an argument gitu. Karena dengan argumen itu justru kita bisa satu memvalidasi is our hypothesis correct, atau misalkan memang ada ide lain yang lebih bagus daripada ide kita gitu kan. So it's healthy to have an argument. I think in especially in workplace environment ya gitu sih. Yes. Oke. Ini Amel lucu banget nih komennya nih, kalau pusing kerja ngurus ladang di Pelican Town-nya ya Mas. Iya. Ini sesama Stardew Valley geek ya. Mohon Amel. Nah, ini sekalian ngingetin nih ke teman-teman di Flyers nih, teman-teman silakan loh, feel free untuk nanya ke Mas Hensab gitu ya di Instagram teman-teman, kan di sini ada question box gitu, silakan tanya, nanti aku akan bacain pertanyaannya untuk dijawab sama Mas Hensab gitu. Sambil aku lanjut lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah terus Mas, tadi kita udah sempat ngomongin agak sedikit shock atau perlu adjustment sedikit ya pada saat pindah dari finance ke marketing. Nah sekarang nih pulang dari kuliah gitu ya, mungkin punya high hopes, punya ambisi segala macam gitu ya. Terus pas balik ke Telkomsel lagi gitu Mas, yang dirasain tuh apa sih pertama kali?
Jadi sebenarnya I expect myself to be in a state of limbo gitu ya, begitu balik gitu, karena ada beberapa yang I think people who goes into scholarship understand this terminology gitu ya. I expect that, but I think I consider myself lucky gitu ya, karena begitu balik pertama gue dapat kesempatan untuk langsung bisa join ke timnya Mbak Mia gitu ya, which is a very excellent team. Meskipun gue cuma di situ cuma sebentar gitu, kayak cuma singgah mampir, habis itu dipanggil sama Rachel berdasarkan rekomendasi beberapa orang VP di marketing gitu ya. Nah, I consider myself lucky karena ketika gue berada atau I'm working for Rachel directly di bawah bimbingan beliau, itu banyak yang gue lihat, yang gue pelajari selama kuliah tuh, that I think I can implement di Telkomsel gitu. Jadi without a doubt, I think she's one of those visionaries, you know, that I remember the first time she interviewed me, dia cerita about, caranya dia ngeliat adalah, this is my end vision, this is what I want to be when my period is over, right? Dan itu yang match sama what I have in mind when I'm coming back to Telkomsel gitu ya. Jadi begitu ngelihat, wah, this is matching, this is the kind of person that I want to work with and building Telkomsel together with gitu kan. Jadi dan disitulah gue merasa I'm very lucky, dan bahkan beberapa ada yang memang sudah kita implement gitu ya. Jadi kayak Digiko dengan kunci Vita gitu ya. Bikin growth hack untuk digital marketing dan sebagainya gitu. So I think I mean luck is definitely one of those factor, dan yang selalu ada gitu kan. And I consider myself lucky to be able to have that chance gitu ya. Gitu sih. Dan kalau gue lihat ya sebenarnya I'm very happy to see, karena kan transformasi itu started up kalau waktu kita lagi kuliah gitu kan. Jadi kita cuma dengar kan nih, wah ada transformasi, terus it started rolling out, dan setelah balik ada beberapa mungkin dari kita yang mungkin merasa pesimis gitu ya. Tapi kalau gue lihat sih, I'm very happy to see that those are beyond talks gitu. Jadi udah nggak cuma diomongin doang, dan perubahan ini memang udah kita implementasi gitu ya. Jadi misalkan ya implementasi yang katakanlah yang very basic rewards mechanism gitu ya, dengan apa yang diluncurin sama HCM gitu. That's a very basic foundation. Terus misalkan dengan event gajian pasti setiap tanggal 25, which is improvement-nya Kang Firpi gitu. That's a we consider it as a simple change, but it's actually take a lot of things to get those things done gitu kan. Dan belum yang lain-lain yang gede-gede ya, kayak building Telkomsel ekosistem digital, punya kunci, punya Vita dan lain sebagainya gitu. I think we can definitely say that we are already transformed gitu kan. Gitu sih, that's the way I feel ya. Iya, sama aku juga ngelihatnya gini, kayak transformation sudah kita gaungkan berapa tahun terakhir, akhirnya bisa realisasi juga, dan biar bisa pecah telur juga kan, konkret juga gitu bentuknya. Betul. Ada kita, dan kita juga baru saja punya Telkomsel ekosistem digital. Jadi ini tuh bener-bener jadi playgroundnya Telkomsel, dan bener-bener bisa jadi new source of growth-nya kita gitu ya. Nah, kita lanjut lagi nih Mas ngobrol nih. Aku masih nunggu nih pertanyaan teman-teman nih, kayaknya belum pada masuk nih. Nah, kita ngomongin soal takut bertanya ya, takut bertanya susah berjalan. Nanya dong teman-teman. Nah nih, tadi menarik banget karena sempat cerita sedikit soal Bu Rachel. Nah, terus stepnya gimana sih habis dari sama Bu Rachel gitu, kerja bareng Bu Rachel, terus akhirnya bisa join sama kunci gitu. Itu tuh awalnya gimana? Oke, nah ini sebenarnya perjalanannya udah panjang ya. Jadi sebenarnya initially itu kita started out kalau nggak salah itu dengan super app gitu ya. Jadi waktu itu kan, kita mau bikin super app. So everyone is doing super app. Gojek is super app, Grab is super app. We have My Telkomsel, which is at the MAU level is at the same level of Gojek and Grab gitu kan. Jadi kita mikirnya waktu itu, kita mau bangun super app. Tapi setelah kita lalui itu prosesnya, finally we come up to the what
apa namanya, oh kita bangunnya itu mestinya di vertikalnya gitu. So the vertical that we need to build, and then we start building out from that vertical into an ecosystem of apps which going to be a super app, right? Jadi mimpinya dari situ. Nah abis itu ya kebetulan karena gue sebagai business manager Rachel, I support ini kan, dan dia kebetulan yang megang langsung si project ini gitu. Jadi gue support dan involve udah mulai dari event ideation gitu ya, mulai dari bikin proposalnya gitu ya, jadi bikinin papernya dan segala macam, sampai akhirnya involve banyak during that time itu masih banyak sama Mas Awal sama Mas Lutfi ya di DLS sama Telkomsel team waktu ideation, sampai akhirnya dipercaya sama Rachel meskipun masih business manager ya, untuk yaudah kamu saya challenge deh, kamu deh yang lead ini nih, yang mana yang mau. Kebetulan gue langsung milih gitu. I'm really passionate about education. I want to build this and let me take ownership gitu. Dan dia challenge, ya udah kalau lo mau lo ambil, tapi you have to be responsible, fully responsible for all the success and failure gitu kan. Jadi nggak cuman dikasih challenge, tapi ya you have to take ownership of it kan. Dan karena memang gue percaya gitu ya, karena education is one of the thing that can give biggest impact for someone ya. Dengan gue kasih kesempatan sekolah, dengan gue datang dari keluarga yang bisa dikonsider nggak mampu di ujung Sumatera sana, dari Aceh gitu ya, and I can be in participation of with the company karena melalui jenjang pendidikan dan lain sebagainya. So I think education is the thing that can change people life. Dan pada saat itu di-trigger juga dengan pandemi karena kita starting di awal 2020 gitu ya. Jadi it really helps, focusing the dream that I had as well to make this a reality gitu ya. Dari ide itu gitu ya. Sampai akhirnya ya terbentuklah itu semua, sampai akhirnya kita jadi perusahaan sendiri dan sebagainya gitu sih. Oke. Ya, itu menarik banget karena education bener, gue juga percaya gitu. Education tuh fundamental banget ya, akan ngebuka banyak banget peluang gitu ya, dari hal-hal yang kecil. Dan sebenarnya education tuh bukan cuma soal pendidikan formal ya, kita bisa dapetin apa aja. Dan sekarang ya dengan adanya kunci juga itu akan ngebantu sih orang-orang bisa terus upgrade dan upscale capability-nya mereka gitu. Nah kalau misalnya ditanya gitu ya sama orang gitu, kalau ada orang awam banget ya nggak ngerti gitu ya, kalau lu jelasin ke orang lain kunci itu apa sih mas gitu, lu akan jawab apa? Oke. Kunci itu adalah platform belajar practical skill dari mentor-mentor terpercaya. Udah, as simple as that. Jadi lu mau belajar practical skill dari mentor yang bisa dipercaya, datang ke kunci deh. That's it. Jadi di situ kayak one stop shop buat belajar gitu ya. Kalau untuk buat belajar practical skill dan dari mentor yang emang udah pernah melakukan sebelumnya gitu. So there's a difference between learning from someone who knows the theory with someone who have done it. And it can be applicable directly gitu. Itu yang pengen kita kejar dari kunci gitu. Jadi orang bisa langsung belajar dari orang yang sudah pernah melakukan sebelumnya, dan dia bisa apply itu langsung ke whatever he wants to do gitu. Yes. Iya. Ya tadi berarti udah proven, udah punya track recordnya ya mentornya ya, nggak sembarangan mentor gitu ya, yang tahu gitu. Oke. Balik lagi deh tadi soal keberanian lu gitu ya, lompat ke kunci gitu ya. Pernah ngerasain nggak? Gue tuh udah ngerasa safe sebenarnya di Telkomsel gitu ya. Nah, terus once you got the opportunity to jump to kunci, yang lu rasain dan yang lu pikirin satu itu apa mas gitu? Ya for sure, kenyamanan itu kan sesuatu yang kita secara manusia itu it's natural for us, right? We always want to go for someone in a comfortable level gitu kan. Comfort is something that we always seek. Dan untuk meninggalkan kenyamanan itu adalah sesuatu yang berubah, sesuatu yang nggak natural gitu. Jadi makanya begitu challenge itu muncul, to be honest, there is so many things that come into my mind gitu ya. Dan perlu diskusi, perlu ngobrol, perlu even though I know the potential dan segala macam gitu, dan I truly believe that we can make the best
mentoring platform di Indonesia dengan kunci gitu ya. Nah, tapi untuk lompat sendiri itu perlu keyakinan hati gitu ya. Dan apa namanya, it needs several stages. Jadi pertama lo tahu dulu analisa secara otak gitu ya. Analisa secara otak. Oke, this makes sense. Rasionya gimana? What are the future? Gimana marketnya? I mean those are the homeworks that I myself did, and whoever want to jump itu mesti ngelakuin itulah ya. Jadi karena lo nggak bisa blindly juga cuman jump gitu. Nah tapi setelah lo melakuin itu semua, makanya ada namanya leap of faith kan. Jadi you need to have faith when you leap gitu. Karena at the end of the day, however rational you make gitu ya, jadi udah hitung semuanya, tapi kalau nggak punya, makanya itu yang akhirnya gue kumpulin, dan yes, I believe that we can make this happen and I want to be a part of it, that's why I jump. Karena kalau nggak gitu gue ngeliat, pertama, if I didn't do it, then who else will do it? Dan yang kedua, if not now, then when else? Kapan lagi gitu? Karena kita selalu melihat, oke, ini ada orang dari luar, ada segala macam gitu. Kenapa nggak kita sendiri sih yang ngelakuin? Dan itu yang membuat dan mendorong gue untuk akhirnya, ya udah kita memang mesti kita yang mulai gitu. Karena kalau enggak, who else will start it? Nobody is going to start it for us. We need to start it for ourselves. Yes, gue setuju banget tuh, dalam banget tuh tadi Mas Sen ya. Karena gue juga pernah baca ya di ada satu komik gitu ya. Dia bilang ada pertanyaan gitu ya dari satu orang ke audiensnya gitu. Who wants change? Semua orang angkat tangan. Tapi di saat ditanya who wants to change, nggak ada yang mau angkat tangan. Dan gue salut gitu Mas Hendra, Mas Hensap ini salah satu teman kita di Telkomsel yang berani bener-bener ngambil dan bener tadi ya, nggak blindly ya, nggak lompat terus kayak bener-bener kayak nggak dipikirin atau nggak dipertimbangkan masak-masak ya, pasti selalu ada pertimbangan dan memang harus dilakukan, mulainya tuh dari kita sendiri dan mulai dari sekarang, karena nggak pernah akan ada waktu yang tepat ya Mas Hensap ya, karena the time is right now gitu, nggak pernah ada the right time for us gitu loh, nggak akan selalu pernah ada gitu. Jadi gitu ya teman-teman, ada satu pertanyaan dari Mas Syahreza nih, bagus, tapi mungkin aku akan keep ini buat di ending ya, karena nih pertanyaan cocok buat di ending gitu. Ini ada Mas Wiwit yang nanya, ada yang nggak percaya sama education yang formal gitu ya, apalagi yang lulusan MBA, lebih percaya sama yang short course. Nah, buat teman-teman yang ambil short course gitu, gimana pendapatnya Mas Hensap? Ya, oke, Mas Wiwit, ini pertanyaan ini selalu tajam ini memang biasanya, setajam kilat. Jadi sebenarnya dua-duanya dibutuhkan gitu. Cuman katakanlah gini, jadi dalam ada pendidikan dasar yang memang perlu dilakukan secara formal gitu, karena ada pedagoginya, ada metodologinya gitu ya. Jadi kenapa itulah anak-anak perlu sekolah, perlu belajar dengan metode matematika yang ajarin itu angka 0 sampai 10 dulu, angka 0 sampai 9 dulu, lalu dijari tambah-tambahan, lalu diajarin. Jadi memang ada basic skills atau basic knowledge that teach in how the way we think and the basic knowledge that everybody needs to have gitu ya. Yang kedua, ada jenis ilmu itu sebenarnya yang bagusnya itu memang langsung diaplikasiin gitu ya. This is where the practical skills. Dan ini justru yang banyak berkembang ketika kita sudah menginjak usia dewasa atau coming into our professional life gitu ya. Nah, biasanya ilmu-ilmu ini tuh yang justru perlu short courses. Jadi bahkan even MBA itu sekarang ada yang namanya Alt MBA ya. Kalau tahu di luar ada Alt MBA, ada ada kelas juga yang memang belajar apa yang diajarkan di MBA, tapi more on the short courses kayak Maven dan lain sebagainya, yang langsung belajar dari founder, langsung belajar dari businessman, all the necessary skills that required to build a business gitu kan. Jadi memang ada dua tipe ya kalau gue ngelihatnya gitu. Dan we need to pursue both at the different stages of our life gitu. Karena ada juga orang yang katakanlah nggak kuliah, tapi dia udah cukup dengan kebutuhan ilmu dasarnya, tapi dia langsung applicable aja. Perlu misalkan ya udah gimana caranya ternak bebek sehingga dia bebeknya bisa jutaan jumlahnya gitu ya. Nah, it's a very successful unggas
breeder gitu ya misalkan, atau misalkan ya paling gampang diambil contoh misalkan kayak Om Bob Sadino gitu ya. Yes. He's a great businessman gitu kan. Tapi apakah yang dia lakukan bisa didapatkan di bangku kuliah? Probably not gitu. That's the real skill that you learn through pain gitu kan. Jadi lo coba gagal, lo belajar, lo coba gagal, lo belajar. Tapi kan cycle ini perlu kita perpendek karena makin banyak orang yang pengen belajar sebenarnya, dan kita kasih shortcutnya. That's where I believe kunci can help gitu ya. Jadi gimana caranya kita kasih orang sesuatu yang langsung mereka bisa aplikasikan sehingga mereka bisa mandiri dan berdiri di kaki sendiri untuk mencapai penghidupannya dan mencapai mimpi-mimpinya gitu ya. I think that's the basic premise that we're trying to solve gitu dengan kunci gitu sih. Yes. Disitulah kunci ngambil opportunity-nya ya, karena memang banyak orang juga yang perlu dapat pendidikan seperti itu dan di-upgrade skillnya seperti itu gitu. Tadi BTW Mas Wiwit sama Mas Rashid tadi sempat godain tuh, itu topi andalan Michigan Rose itu kalau aku digantung situ. Iya itu. Banggaan ya alma mater. Iya. Oke. Ada pertanyaan nih dari Mbak Dian Ratna Mahita. Mas Hensap, tim development-nya kunci itu in-house atau enggak sih? Oke. Jadi ada different stages di kuncis live gitu ya. Jadi kan dulu awalnya kita memang buat akselerasi gitu ya, dibantu sama salah satu partner kita lah ya, kita nggak usah sebut lah di sini gitu ya. Itu memang nggak in-house. Jadi awal-awal untuk mengakselerasi. Kenapa itu dibutuhkan gitu ya? Karena pada saat itu kalau misalkan katakanlah kita bangun sendiri gitu ya, bisa jadi waktu yang kita butuhin untuk membangun ini jauh lebih lama ketimbang kita minta bantuan gitu ya. I think we need to consider case-case yang seperti ini juga gitu. Karena misalkan kita mau bangun sesuatu dari awal to reach an MVP, it requires to go through several stages gitu kan. Jadi minimum viable product gitu kan. To get into MVP untuk orang yang belum pernah melakukannya sebelumnya, itu lo ibaratnya ngulang pelajaran gitu ya. Jadi all the failures you have to go through. Sedangkan kalau orang yang udah pernah melakukannya, they know the point of failure gitu kan. So that's why kita bareng sama mereka supaya kita menghindari those point of failure dan kita bisa langsung ke point of suksesnya. Nah itu yang kita lakukan sehingga mempercepat proses dari sisi mulai dari konsep produknya sampai itu jadi itu cuma 2-3 bulan gitu. Sampai jadi ada di tangan, bisa dimainin, bisa dicobain segala macam meskipun very basic feature gitu ya. Baru cuma login, bisa nonton video, bisa ini dan segala macam gitu. Tapi setelah itu kita mesti hire internal team. Kenapa? Supaya kita bisa manage the development dan nggak ada cycle yang putus. Nah sekarang itu kunci already at the stage di mana 100% itu internal development. Jadi udah semuanya udah di-develop sendiri gitu. Jadi mulai dari bikin idenya sampai kita develop it's all in-house gitu. Karena tapi proses yang tadi itu perlu kita lalui untuk akselerasi sebenarnya gitu. Karena orang-orang ini yang kita hire adalah orang-orang yang sudah pernah going through all of these stages hundreds of rounds before, so they know all the pain point, all the nanti ini bakal error di sini. Karena kalau nggak gitu kita kan mesti belajar ulang nih ibaratnya semua prosesnya, and it can take months or even years gitu ya. Itu makanya kita perlu akselerasi di beberapa part gitu. Oke. Nah, gue jadi penasaran nih Mas, sekarang di kunci timnya ada berapa orang ya? Dan terus timnya ada tim apa aja di situ? Oke, di kunci itu kita sekarang ada 36 orang yang termasuk itu juga beberapa yang masih bantuin dari Telkomsel ya, ada Caca, ada Valda, ada Ayu, ada yang bantuin dari Telkomsel juga, tapi yang lainnya itu udah memang fully di hire untuk kunci gitu ya. Dan di kunci itu ada beberapa tim. Jadi pertama of course ada tim product and engineering. That's the core where we develop the platform.
Terus yang kedua itu ada tim, kita nyebutnya tim GTM atau tim growth gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita di Telkomsel itu kayak kombinasi tim Brandcom sama timnya AAGM di marketing gitu ya. Sama timnya part of timnya produknya Telkomsel gitu ya. Jadi it's a mix. Jadi agak beda dengan product marketing slash Brandcom slash Corcom slash so it's a mix of things. Kita nyebutnya ini growth and GTM team gitu ya. Dan termasuk mereka ngerjain partnership gitu dan lain-lain gitu. Pokoknya it's a bundle of team yang kita nyebutnya growth and GTM. Terus ada juga dedicated tim konten. Nah, tim konten ini dedicated untuk bikin all of kuncis konten gitu, mulai dari bikin skripnya, outline-nya, ngejar mentornya, bikin videonya gitu ya, dan segala macam. That's the content team. Terus ada tim operation support, itu ada finance, legal, ya kita baru ada finance sih sebenarnya, legal dan lain-lain masih di gue juga semuanya gitu. Jadi dikerjain semua ya. Jadi dikerjain semua. Jadi ya itulah operation support lah basically the other team ya. Sama of course ini tim kita nyebutnya people team. Nah ini especially untuk recruitment karena we're still actively hiring. Kalau ada yang tertarik mau join. Of course always open recruit. Itu sih. Oke, itu dari sisi tim. Oh ya, kemarin kalau nggak salah juga CEO-nya sudah bergabung ya, udah join ya, Mas Mario. If you can say hi to all of these T-Flyers in this event gitu, Mas. Oke, lanjut lagi nih ngomongin soal tadi udah sempat singgung dikit soal produk gitu ya. Dan pertama kali nge-build kunci, nge-develop produknya pasti sempat jatuh bangun gitu. Yang dirasain challenge-nya kayak gimana sih Mas, dan gimana lu bisa ngatasin challenge itu gitu. Oke, jadi sebenarnya kita selalu melihat ke pelanggan gitu ya. Jadi what they want, mereka arahnya kemana segala macam gitu-gitu ya. Di kunci itu kita ada culture yang namanya mungkin mirip sama customer centricity-nya Telkomsel, which is customer first. Jadi semua apapun yang kita lakuin itu based on customer insight gitu ya. Itu satu. Jadi ngebaca customer insight ini yang present certain challenge gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita cuman FGD atau itu kita capture sebagian, tapi kita setelah kita rilis gitu ya, ternyata majority of our users did need this product gitu. Karena kan biasanya orang yang lebih vokal atau user yang lebih vokal adalah a certain niche of the user gitu kan. Ada user lain yang ngelihatnya, this is a more mass user that we need to serve as well. Tapi nggak ke-capture gitu di dalam FGD kita gitu kan. Jadi struggling paling gedenya itu pertama kali adalah untuk nemuin yang kita sebut dengan product market fit lah ya. Jadi kita tes feature ini, resonate, ada traction-nya, metriknya bagus, ini kita kembangin terus. Jadi ada development yang udah kita taruh, misalkan kalau misalkan biasa bikin project itu kan, ini roadmap-nya udah bagus lah, ini kita setahun ke depan udah tahu mau ngerjain apa aja, ternyata di tengah jalan ini kita drop, ini kita reshuffle dan segala macam. So that's where the complexity comes to kick in. Dan yang kedua adalah I think dalam collaborating dengan dan di dalam Telkomsel gitu, bukan dengannya gitu. Justru mungkin karena kan Telkomsel as a corporate is already massive gitu kan, dan udah ada bagian-bagiannya gitu kan. Sedangkan kita adalah at the early stage, we are a startup inside a company. So there are things that startup do that we cannot do gitu kan. Jadi contoh paling simpelnya aja lah, kita mau langganan katakanlah tools, salah satu tools yang harganya cuma $5 gitu. At a normal startup company, you just you have a credit card or the CEO will bear the charge and then lo reimburse lah gitu, gampang. Di Telkomsel kan it's not possible to do, or it's slightly complicated to do those kind of things. Tapi disitulah munculnya kolaborasi lah. Jadi kita gerilya ke procurement, gerilya ke finance, gerilya ke mana-mana to see what kind of things that we can work together to solve this. Dan banyak banget yang mungkin ada di sini juga yang udah ngebantuin gitu ya, kayak Mas Niko, Mas Amas gitu ya, dari tim procurement, Mas Nur, Mbak Rina dan segala macam gitu yang bantuin kita untuk
navigate this thing so that a startup inside a big corporate like Telkomsel can work. Dan menurut gue ini yang mesti dibuatkan playbooknya gitu. And I'm open to help in any way that I can to make this so that any other corporate innovation yang akan muncul nantinya dari Telkomsel didn't have to go through all the things that we gone through gitu. Ada Fendi juga di sini yang mungkin dari Ticita yang udah mulai di situ ya, dan itu I think that's supaya makin banyak lagi nih inovasi-inovasi yang kayak Kunci sama Vita yang muncul dari Telkomsel dan bisa kita gedein gitu ya ke depannya gitu sih. Oke. Nah, belajar dari tadi ya, gimana overcome challenges-nya, ada tips tertentu nggak Mas lo buat gimana caranya kita bisa nge-build great product gitu. Tadi kan udah sempat ngasih clue ya. Kita harus based on customer insight gitu. Terus ada lagi nggak kira-kira yang lain? Jadi eksperimen itu yang kedua. Jadi culture experimentation itu selalu. Jadi customer dan experimentation itu kan dua hal yang harus selalu di ini gitu ya. Jadi karena building a great product sekarang itu nggak kayak zaman dulu di mana kita bikin waterfall lah kalau dulu ya modelnya gitu ya. Oke, kita bikin semuanya seolah-olah indah gitu ya secara ini dan it needs to be perfect. Tapi yang sekarang itu kita nggak bisa dengan pola pikir yang sama gitu. Jadi to build a great product, the first and foremost listen to your customer and then always experiment. Karena kan customer, apalagi kalau kita udah mulai serve a much bigger set of customer, segmennya udah banyak banget gitu kan, and we cannot predict every segment possibility gitu. Makanya kita mesti test, fail, learn, and design lagi gitu produknya gitu. Itu aja cycle-nya memang mesti di situ gitu. Kita nggak bisa hindari dan there is no escaping. That's why we need to set up a proper mechanism sehingga proses experimentation ini dan proses listening to your customer ini bisa embedded to everything that we do gitu ya, dalam pembuatan produknya. Termasuk juga to build a great way to document finding. Karena kadang-kadang orang mikir agile itu adalah ya udah pokoknya lakuin, tapi yang dilupain adalah if we didn't document our findings, we might be running in a loop tanpa bisa keluar gitu ya. Jadi ini sebenarnya kemarin udah dilakuin, tapi kita lakuin lagi tanpa sadar kalau ini sebenarnya sesuatu yang kita udah tahu insight-nya, atau misalkan orang lain nggak tahu gitu ya, tim yang lain as team growth gitu ya. I think to document the findings and put it in somewhere that everybody can access, being open and transparent. I think that's one of the a great way to build a product. So in summary, listen to your customer first, experimentation, and build a documentation from your findings. Yes. Oke. Itu 3 poin itu penting banget ya. Aku mau ini nih, ada pertanyaan bagus dari Mbak Nurul Ramadhani ya. Ini juga Hai Nurul. Masuk di list of question kita. Sebenarnya big ambition-nya Kunci atau long term goals-nya Kunci apa sih Mas Hensap gitu? Mungkin bisa diceritain. Oke, ambisinya Kunci adalah untuk menjadi mentoring platform nomor 1 di Indonesia. That's it. Karena Crown itu belum ada. Jadi platform pendidikan dasar nomor 1 di Indonesia udah ada, Ruang Guru. Okay. They're the biggest. We know they're the biggest. Tapi number 1 mentoring platform di Indonesia, nobody has taken it. And we want to take it. Kenapa? Karena sekarang ini masih Telkomsel internal kan ya. Itu jangan jadi kalau kita ngelihat marketnya gitu ya, everybody else is playing on content. Right? So everybody that's doing this is playing on content. What they forget about is that to build a great content, you need the mentor, especially in practical skills. Karena in practical skills, mentor is the source of the knowledge gitu kan. Karena kalau misalkan pendidikan dasar, matematika, oke, lu udah punya pedagoginya, lu udah punya kurikulumnya. The difference between those who can teach and teach very well is bisa di inilah ya, bisa di. Tapi for practical skills, those who can teach
well and those who cannot teach makes a Yeah. difference. That's where mentor and mentor economy is something that we want to build and something that we're ambition of being the number one di Indonesia. Yeah. Itu sih. Si mentor tadilah yang punya knowledge, yang punya expertise, yang punya experience gitu ya. Itu yang ditularkan gitu ya di lewat kunci gitu. Nah, kalau ngomongin competitionnya sendiri, kalau tadi kan ambitionnya mau jadi nomor 1, emang sekarang competitionnya gimana sih, Mas? Kalau tadi ruang guru kan beda ya playing competitionnya, ya, makanya competition kita tetap monitor. Jadi misalkan kayak ruang guru itu udah ada skill academy gitu ya. Terus misalkan ada kelas.com di luar sana. Tentu kalau di luar itu ada Skillshare, ada kalau misalkan kita lihat juga ada Binar, ada Activate, ada sekarang itu jadi kayaknya hampir semua orang itu bikin itu karena memang sektornya itu baru mulai gitu ya. We cannot lose this momentum. That's why it's very important for us to make a stand in this sector dan salah satunya dengan kunci gitu ya. Jadi makanya bahkan kayak baru-baru ini kita lihat Tech in Asia juga masuk ke education gitu ya. If we see competitor even for example like Glints gitu. Glints itu kan sebenarnya ini gak apa-apa gue nyebut banyak merek dan kompetitor karena pertanyaannya kompetitor ya. Jadi misalkan Glints itu ya, mereka punya end of funnel-nya untuk orang dapetin kerja gitu ya. But what actually they also doing is providing the training so that people can be sourced to a certain company kan, gitu. Jadi itu juga model bisnisnya Binar, model bisnisnya itu. I think this is where we can also make a stand gitu ya, kalau ngelihat. Jadi memang landscape-nya itu kalau kita lihat sekarang itu udah mulai rame and we cannot lose this momentum. That's why we are pushing the team in kunci bareng sama Mario gitu ya, supaya kita bisa capture this momentum and being the winner at the end of the day gitu. Oke. Thank you Mas Hensap nih, udah banyak banget ngomongin product development, marketing, di bisnis aspek gitu ya tentang kunci. Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Rashid nih. Sedikit segue ke ngomongin sedikit soal HCM gitu ya. Sebagai C-level, gimana sih sekarang Mas Hensap nge-build culture perusahaan di kunci? Menarik nih. Nah, ini harusnya ada Mario di sini. Bareng-bareng soalnya. Nge-build bareng-bareng ya. Ya, kita mesti bareng-bareng karena kan it start from the top gitu kan. Any culture is start from the top. Makanya very appreciate Pak HMS dengan arahannya sekarang, and that's something that we also aspire to be gitu kan, and to lead gitu. Jadi memang culture itu kita jadikan sebagai day to day gitu, dan kita selalu appreciate dan highlight if somebody in our team doing something that in line with our culture. Misalkan ada culture-nya kunci yang action and accountability gitu ya. Nah, culture ini kita selalu bilang dan highlight. Jadi misalkan ada yang kasih idea, take it into ownership sampai deliver, we highlight, we appreciate. Dan di setiap meeting dan di channel kita di Slack gitu ya, itu yang implementasikan. Jadi misalkan kita ada culture open and transparent gitu ya. Jadi as a leadership, we have to show that we are open and transparent. Jadi everyone in the team can ask anything to me at any time. Dan gue akan transparan dengan apapun yang dilakukan oleh kunci as corporate right to everyone gitu ya. Dan di channelnya kunci kita punya Slack as a company, we have Slack that we use as communication. Everyone can join any channel because every channel is open. Unless jadi but to any policy itu kan mesti di implement dan dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan leadernya nggak melakukan, dan everyone else in the company just see okay, ini cuman jargon doang, even leadernya aja nggak ngelakuin. So we want to prevent that. That's why we live by the culture that we put as a company culture gitu sih. Ya penting tadi ya punya openness sama transparansi, karena itu yang akan nge-build trust ya di antara semua tim sama leadersnya gitu ya. Ya itu menarik dan memang penting banget sih untuk dikembangin culture seperti itu. Ada lagi pertanyaan, balik lagi nih soal nge-develop konten gitu ya nih, dari Mas Andi Azhar. Saya tahu kunci dari istri karena dia suka nonton konten belajar bisnis di kunci. Lebih bagus dari platform belajar lain dan masih gratis. Nah, terus ada nggak plan dari kunci untuk
lebih ngembangin lagi kontennya. Iya, iya. Nah itu of course itu juga ditunjukin dengan salah satu action kita di awal tahun ini dengan mengakuisisi Pixel Ninja gitu. Jadi we are trying to expand the content portfolio yang sebelumnya hanya fokus ke bisnis, sekarang udah masuk ke the other part of practical skills gitu ya. Jadi dengan desain dan kreatif, terus kita juga udah mulai ada kelas menulis dengan Dilestari. Kalau yang belum ikut bisa langsung ikut di Goci. Terus ada juga kelas saham dengan Pak Donald gitu ya. Even di dunia bisnis sendiri kita juga expand ke jadi ada konten bisnis cupang loh di Goci buat yang belum tahu ya. Jadi apa namanya, emang we're trying to expand as much as possible karena sekali lagi dengan keterbatasan ya, karena tim konten kita itu cuma ada 6 orang, ya to be 6 orang gitu ya, that we're trying to expand as much as possible. Tapi ke depan di bulan Februari ini kita akan mulai expand lagi dengan partnership dengan beberapa yang memang sudah apa namanya udah mulai kita bicarain gitu ya, sehingga portfolio content library-nya juga udah akan berkembang keluar dari entrepreneurship ke sektor yang memang kita pengen garap gitu ya, which is the practical learning itself gitu. Oke. Tetap akan ada development lagi pasti dari sisi konten. Nah, ada juga nih dari Mas Irfan nih, ada chance nggak sih untuk kunci kolaborasi sama startup lain? Wah, udah guys. Jadi mungkin karena kita nggak pernah banyak ini ya, jadi misalkan dengan contoh lah ya, dengan kita lagi penjajakan juga dengan Fokraft, dengan apa namanya, dengan Pijar Mahir itu udah. Terus ini ada beberapa startup lain yang sedang kita garap, mungkin nanti akan kita komunikasikan juga di bulan depan gitu ya. And we're very open to work together gitu ya, karena kan memang ini bareng-bareng kita bangun ekosistemnya kan sebenarnya, karena kunci nggak mungkin berdiri sendiri lah. And we realize that since beginning, bahkan untuk apa namanya keseharian kita juga kita kerjasama sama banyak startup lain gitu ya, even misalkan untuk creative production, untuk ini gitu. Jadi kita juga kolaborasi gitu ya, even sama yang udah gede, yang dulunya startup kayak Gojek sama Tokopedia gitu ya, we can no longer consider them as a startup, they're already a big corporate gitu, juga kita memang kolaborasi karena memang mereka juga jadi partner ke segmen yang kita tuju. Jadi misalkan kayak Gojek lah ya gitu, segmen entrepreneurnya mereka kan itu gede banget, dan itu potensi yang memang harus kita berdayakan terus gitu ya. Nah itu makanya we work with everyone that want to bring forward the education in Indonesia. Oke. Nah, banyak banget tadi kita bahas soal kunci. Nah, ini kita boleh ya ngobrol-ngobrol dikit juga tentang Telkomsel ekosistem digital nih. Wah, ada bosnya di sini nih. Bosnya juga nonton di sini. Saya salah sebut ini nanti. Mas Andi punten ya kalau salah sebut. Nah, jadi kita tadi udah ngobrol gitu, visionnya kunci apa gitu. Kalau ngomongin balik lagi ngomongin transformasi Telkomsel dan akhirnya kita bisa punya Telkomsel ekosistem digital, lu ngelihat ke depannya kayak gimana sih, Mas Enzo? Nah, menurut gue ini makanya gue excited banget karena ini memang apa namanya sesuatu yang kita harus unlock gitu ya. Karena sebagai Telkomsel gitu ya, gue kan masih part of Telkomsel gitu ya, dan still a part of Telkomsel family. We have so many asset dan capabilities yang kita punya, yang kita bisa unlock beyond the telco business gitu ya. Jadi dan gue ngelihat dengan dibentuknya Telkomsel ekosistem digital ini sebenarnya one of the ways that we can expand this asset that we have to even a bigger audience, bigger market, dan bisa kita capture value-nya gitu ya. Justru dengan ini yang caranya kita untuk ya go beyond only providing telco services gitu ya. Karena kalau enggak kan memang secara bisnis gitu, katakanlah misalkan Telkomsel ya, misalkan secara perusahaan itu kan KBLI-nya kan udah tertentu gitu ya Telkomsel gitu. Jadi cuma boleh
jualan ini dengan semuanya produk yang harus ada paket datanya dan segala macam. Nah, by having Telkomsel ecosystem digital, we have a lot more room to play gitu. Kalau gue ngelihatnya gitu. Karena contohnya gini lah, gue kasih contoh yang biar bisa relate gitu ya. Contohnya adalah paling simple, customer acquisition cost. That's the biggest problem that every startup have, termasuk kunci gitu ya. Jadi customer acquisition cost itu adalah berapa duit yang perlu kita keluarin untuk meng-acquire satu pelanggan gitu. Ya. Nah, take a case kunci gitu. Kalau di luar edutech di Indonesia gitu ya, sebagai benchmark, their customer acquisition cost, kalau kita consider media digital gitu ya, we're not talking about on the street, which is going to be on the ground activation yang akan jauh lebih mahal. Digital activation, customer acquisition cost-nya edutech di Indonesia itu bisa di angka $4-5 satu pelanggan. Kunci sekarang dengan supportnya Telkomsel itu bisa di angka 1,5 sampai 2 gitu. Kita selalu di bawah 2 target kita. Bahkan kalau bisa jauh lebih rendah daripada itu. Which is not possible kalau kita berada di luar ekosistem ini. Kenapa? Pertama, kita bisa dapat insight terkait segmen user. Kita bisa belajar, oke, ini user tertariknya kemana sih? Apa sih yang diakses sama user gitu ya. Terus yang kedua, dari sisi insentif misalkan, oke, kita mau ngasih ini, kita bundle dengan penawaran data gitu ya. That can help in getting the user to acquire. Atau misalkan buat install kunci, ya udah lo kita free-in deh datanya sebentar gitu, 1-2 hari buat nyobain. No other startup can have that kind of leverage kan, that can have that kind of value gitu. Itu makanya kalau kita bisa expand ini, itu jauh lebih ini. Belum kita ngomongin masalah dari sales dan distribution ya. Mungkin ada teman-teman sales juga, ada Mas Aino kayaknya nih ada ya. That's a much bigger potential gitu. Bayangin aja di mana sih ada selain kantor pos mungkin ya, atau Bank BRI gitu. Yang bahkan kita bisa jauh lebih. Di mana sih kita punya distributor yang bisa sampai ke pelosok-pelosok, yang bahkan naik pesawat aja susah gitu. Atau naik mobil aja susah gitu. But we have access there. We have people there. Dan ini kalau kita bisa berdayakan, contoh misalkan kasus kunci lagi gitu ya. Oke, kita mau ke daerah untuk open access ke mahasiswa-mahasiswa dimanapun gitu. We already have a team. Kita ada Mas Patris juga di sini yang tadi sempat ini. We already have a team on the ground. Kita yang bisa bantu kita untuk langsung masuk ke sana gitu. So that's the kind of synergy. I hate the word synergy. That's the kind of synergy that Telkomsel ecosystem digital and enlarge whatever portfolio that we have in there can leverage from Telkomsel asset gitu ya. That's just small example dari yang mungkin jauh lebih banyak yang mungkin nanti Mas Andi atau teman-teman dari Orange bisa further elaborate gitu ya. Opportunity-nya akan selalu terbuka lebar gitu, bahkan kita juga bisa masuk ke banyak sektor yang sebelumnya nggak kita pikirin ya Mas Hendra ya. Itu sangat menarik sih. Dan makanya kayak yang sekarang kayaknya udah dimulai kan yang dengan digital food ecosystem, yang leisure misalkan dan segala macam ya, sektor-sektor yang sebenarnya still very big potential. Dan contohnya lagi misalkan kayak e-fishery lah yang baru dapat funding gila-gilaan gitu kan. That's one small subset of that whole ecosystem that can be developed, and with our access and our distribution power and our consumer insights, I think you can only dream of what kind of result that we can achieve. Yes. Oke. Wow, seru banget nih Mas Hensap nih, udah hampir 1 jam. Teman-teman masih banyak nih yang nanya nih, tapi kita kasih beberapa pertanyaan lagi deh. Ini related sama Mas Hensap sendiri deh nih. Dari Alfat nih teman dekat baik kita nih. Halo Pak. Gue ngelihat Mas Hensap ini sosok yang mau belajar untuk jadi individu leader yang semakin baik. Boleh nggak sih share best practice
dari source apa sih yang bisa kita dapetin di luar sana atau pengalaman kerja untuk bisa incorporate apa yang kita pelajarin dan untuk bisa kita improve di daily basis. Resource ya. Tapi sebelum ke resource, kalau gue sih try to always listen before you speak ya. I think that's something that I hold dear karena kadang leader itu dituntut untuk banyak ngomong gitu kan. But sometimes being listen to your team, to the customer, to your stakeholders and what their concern is, sometimes it's very helpful karena lo tahu jadi masalahnya dari mana segala macam gitu ya. Before you give any advice or opinion or direction, whatever it is gitu ya. So important to always listen before you speak. Nah terkait resource sendiri, gue orangnya karena emang doyannya baca gitu ya. So jadi baca banyak banget sih. Kalau mau baca nanti bisa gue share lah ya, resources-nya. Salah satunya yang pasti HBR gitu ya, karena I think they provide valuable resource. I think you know that as well kan, karena yang selama di kampus kan kita dapat free access nih semua HBR dan ke buka gitu kan. So I think those are, karena artikel-artikelnya itu meskipun lama tapi very relevant to what we are doing in business gitu ya. Jadi baca aja meskipun nggak semuanya bisa lo implementasiin dan always read. Salah satu hal lagi yang gue tuh waktu zaman direktur tuh suka dikasih tugas baca gitu ya. Jadi gue nggak tahu dia orangnya modelnya gitu, tapi dikasih tugas baca gitu misalkan ini, tapi she always said that to read critically gitu ya. Jadi jangan cuma baca lo telan bulat-bulat gitu. Jadi lo baca terus you consider what is being said, who said it, in what context dan lain sebagainya gitu. So always read critically. Paling itu sih. Selainnya untuk technical gue selalu keep update ke Newshacker, terus TechCrunch dan lain-lain lah. The Ken of course, reliable source of startup world analysis, dan browse through lah any media yang ada di Indonesia to catch up on the latest what's happening sama TikTok. Yang gue tangkap berarti apapun yang kita pelajari tetap perlu di matchkan ya dengan konteks kita masing-masing gitu ya. Karena biasanya apa yang kita pelajari itu cuma provide kayak guiding atau core principle-nya aja gitu. Tapi balik lagi ke konteks masing-masing. Don't forget to have fun juga sih. Jadi maksudnya nggak semua harus serius kan. Kadang you find certain gems di TikTok atau di Instagram live gitu ya. So but you need to filter out your feed and timeline biar agak sedikit produktif but have fun at the same time. Ya. Ada pertanyaan dari Tora nih, iseng banget nih. Long term bet, ini fire question. Tesla or Meta, pick one. Tesla. Why? Founders. Oke. Itu it explains ya. It explains. Oke. Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Lu apa sih prinsip yang lu pegang dalam hidup dan terakhir ya pesan buat semua T-Flyers gitu ya. Untuk T-Flyers itu kan memang kita build ya supaya bisa punya founders mentality dan segala macam gitu ya. Lu punya pesan apa sih dan itu relate nggak sih sama apa yang lu lakuin dan jadi prinsip hidup lu gitu? Kalau gue tuh selalu ini ya, karena gue Muslim gitu ya. So work hard and tawakal gitu, karena sisanya Allah yang ngatur gitu ya. Kita nggak tahu rezeki, semuanya sehat sakit Allah yang ngatur, but always give your best every day. So that's the thing that is no compromise. Kadang kita kan ya namanya manusia gitu ya, ada malesnya ada ininya, but always try to give your best every day. Nggak usah mikirin ini nanti kalau gue 110% nggak ada yang appreciate gue, nggak ada yang ini, whatever. Usaha yang paling baik, let God do the rest lah. Makanya makanya kadang yang dibilang, gue selalu seneng kalau misalkan kayak Pak Hemas gitu kan ada ini ya, dan itu memang mengcapture banget gitu ya, kayak kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. I think that's
Ya. almost in the same principle, it mentioned in a different way. Oke. Aduh, udah lewat dari 1 jam nih, seru banget ngobrol sama Mas Hensap nih. Gue tuh masih pengen lanjut lagi karena ada beberapa teman-teman yang pertanyaan belum kejawab. Sorry banget ya teman-teman, nggak bisa kita jawab semuanya. Terima kasih semuanya udah ikut ngobrol-ngobrol kita sama Pandu. Masih ada Tora juga nih, kita bikin podcast nih. Yoi. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi sama Mas Hensap. Mas Hensap selalu always bisa dikontak ya Mas ya. Kontak aja, anytime, I'm always open. Oke, thank you Mas Hensap. Selesai sudah ya teman-teman ngobrol kita sama Mas Hensap, banyak banget pelajaran dan inspirasi yang udah bisa kita ambil. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terus mudah-mudahan diskusi tadi juga bisa bikin kita semakin berani untuk keep the faith dan live the faith di tengah kondisi yang makin gak menentu dan makin challenging ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa memberikan manfaat buat kita sendiri, buat lingkungan kita, dan juga yang pasti buat perusahaan kita Telkomsel. Thank you banget Mas Hendra, tetap sehat. Thank you Mas teman-teman, sehat semuanya. Stay safe, stay healthy, and stay sane. Bye-bye teman-teman. Thank you. Thank you. Oke, boleh semuanya. Kita sama-sama berdiri.